Halo semuanya, selamat datang kembali. Wah, saya sangat antusias sekali untuk ulasan leksionari kita kali ini. Hari ini, kita akan membedah sesuatu yang menurut saya luar biasa menarik. Kita akan melihat bagaimana tradisi liturgi kuno, khususnya dari panduan leksionari tanggal 9 Mei 2026, itu bukan cuma sekedar rutinitas sejarah gereja saja, tapi ini sebenarnya adalah semacam peta jalan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang yang serba cepat. Jadi, siapkan diri Anda ya, karena kita akan langsung menghubungkan kebijaksanaan dari masa lalu ke tengah-tengah krisis masa kini. Oke, mari kita selami hal ini. Coba Anda pikirkan pertanyaan ini sejenak. Bagaimana sih teks-teks kuno itu bisa memicu inovasi modern? Sering banget kan, kita memisahkan antara teks Alkitabiah di satu kotak dan isu-isu ekologis atau sosial kemasyarakatan di kotak yang lain, seolah-olah nggak nyambung. Nah, panduan yang kita ulas hari ini justru mendobrak pemisahan itu. Teks-teks ini benar-benar memaksa kita untuk menengok ke masa lalu, justru untuk menemukan keberanian dalam memecahkan berbagai masalah masa depan kita. Bagian pertama, memasuki ritme ilahi. Anda mungkin tahu ya, gereja itu tidak hanya beroperasi memakai kalender linier biasa yang berjalan dari Januari ke Desember. Tidak seperti itu. Gereja hidup dalam apa yang disebut waktu suci, yang teratur. Dan ini bukan kebetulan loh. Ini adalah sebuah desain yang sangat disengaja supaya asupan rohani kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi, kita tidak gampang hanyut terbawa arus zaman, tetapi tetap punya jangkar yang kuat pada sebuah ritme pemulihan. Pola waktu suci ini paling jelas terlihat di kisah Kejadian pasal 8. Di titik ini, Nuh akhirnya keluar dari bahtera. Selama ini mungkin kita cuma berpikir, oh oke, itu cuma catatan sejarah setelah banjir besar. Tapi panduan ini membawa kita ke sudut pandang yang jauh lebih menantang. Keluarnya Nuh dari bahtera itu sebenarnya adalah metafora pamungkas soal meninggalkan zona nyaman kita. Coba bayangkan, Nuh butuh keberanian yang luar biasa loh, buat melangkah keluar dari tempat yang sudah menyelamatkan nyawanya, menuju realitas baru yang jujur aja hancur dan terdisrupsi. Dia tahu, dia tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam sana. Dan dari sinilah lahir sebuah konsep yang menurut saya sangat kuat. Pertobatan ekologis. Coba biarkan istilah ini meresap sebentar di pikiran Anda. Instruksi Tuhan buat ciptaannya untuk berkembang biak dan memenuhi bumi itu bukan cuma sekedar izin untuk hidup, sama sekali bukan. Itu adalah panggilan yang sangat mendalam untuk melakukan manajemen ekologis yang dinamis dan bertanggung jawab. Ibaratnya, ini adalah transisi mentalitas dari yang tadinya cuma berpikir bagaimana caranya kita bertahan dari krisis, menjadi bagaimana caranya kita aktif mengelola kehidupan ini. Ini benar-benar sebuah mandat spiritual untuk menata ulang dunia kita. Lanjut ke bagian kedua, awal baru pasca air bah. Nah, terus bagaimana cara umat merespon keselamatan yang baru saja mereka alami? Jawabannya ada di Mazmur 66. Teks ini dengan indahnya menghubungkan tema selamat dari krisis besar dengan penemuan tujuan hidup yang lebih berorientasi ke masa depan. Pemazmur bilang seperti ini, Allah telah mempertahankan jiwa kita hidup dan tidak membiarkan kaki kita goyah. Bayangkan Anda baru saja lolos dari bencana yang super ekstrim, melewati api dan air. Anda selamat, kaki Anda tidak goyah. Lalu muncul pertanyaan besar di kepala Anda. Terus, sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan dengan keselamatan ini? Karena pastinya, keselamatan itu bukan garis akhir, melainkan garis awalnya. Nah, disinilah letak urutan logis dari iman itu tergambar dengan sangat cemerlang. Umat sudah berhasil melewati ujian yang ekstrim, dan mereka punya bukti nyata kalau Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Hasilnya, harusnya bukan malah menjadi pasif ya, justru hasilnya adalah keberanian yang luar biasa untuk berinovasi. Kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan yang teguh inilah yang menjadi fondasi utama untuk mendorong jemaat berani berinovasi tanpa harus dihantui rasa takut. Mikirnya begini saja, kalau Tuhan sudah menjaga kita di masa lalu, masa sih Dia tidak memampukan kita untuk membangun masa depan? Pasti bisa kan? Masuk ke bagian ketiga, damai sebagai modal inovasi. Sekarang, kita beralih ke Injil Yohanes, tempat di mana kita bisa melihat warisan pamungkas dari Yesus. Dan yang benar-benar menarik dari teks ini adalah bagaimana teks ini meredefinisi atau memaknai ulang kata damai itu sendiri. Sering banget kan, dunia ini memberikan definisi kalau kedamaian itu adalah ketenangan yang tanpa masalah sama sekali. Pokoknya mulus, tidak ada gangguan. Tapi ternyata, bukan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Damai dari Kristus itu sebenarnya adalah sebuah modal spiritual. Damai ini memberikan kekuatan batin ke kita, supaya hati tidak gampang gelisah atau gentar saat sedang ditimpa masalah. Jadi, ini bukan tiket untuk lari dari kenyataan, melainkan justru bahan bakar yang kita pakai untuk berani menghadapi kenyataan tersebut. Kenapa sih hal ini krusial banget? Simpel saja, karena ketakutan itu membunuh inovasi. Sebuah gereja atau komunitas itu mustahil bisa menjadi dinamis kalau orang-orangnya terus-terusan dikontrol oleh rasa takut akan perubahan.
Makanya, damai Kristus itu ibarat ramuan rahasia yang memberikan kita keberanian untuk berani mengambil resiko, berani mencoba cara-cara pelayanan yang sama sekali baru, dan bahkan berani gagal demi menemukan solusi yang jauh lebih baik. Bagian keempat, sintesis gereja yang dinamis. Oke, kita sudah membahas kitab Kejadian, Mazmur, dan juga Injil Yohanes. Terus, apa sih benang merahnya? Kalau ketiga teks ini disatukan, cetak biru teologis macam apa yang sebenarnya sedang dibentuk? Nah, cetak biru teologisnya itu ternyata sangat jelas tergambar di sini. Coba kita lihat. Di satu sisi, kita diberikan pesan teologis tentang pemulihan pasca air bah, dan ada janji damai yang terus menjaga jiwa kita. Lalu di sisi lainnya, kita melihat bagaimana aplikasi imannya, yaitu untuk menjadi gereja yang dinamis. Damai sejahtera yang kita rasakan di dalam hati, itu langsung dikonversi menjadi modal untuk berinovasi. Kita menguduskan Kristus dalam hati kita, tepat di tengah era yang serba disrupsi ini. Dan hasilnya adalah kesaksian yang berdampak luar biasa. Sebuah kehidupan yang sudah dipulihkan, supaya bisa menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Semuanya benar-benar terkoneksi dengan sempurna. Secara praktisnya, cetak biru tadi memberdayakan kita untuk menjalankan pertobatan ekologis yang nyata. Artinya apa? Kita harus berani meninggalkan bahtera kenyamanan kita selama ini. Tujuannya sangat jelas, berhenti mengeksploitasi dan mulai merawat. Kita ini dipanggil loh untuk memastikan adanya keadilan bagi semua makhluk di bumi, yang mana adalah rumah bersama kita ini. Jadi, kedamaian yang ada di dalam hati kita itu justru memberikan kita tenaga untuk mewujudkan keadilan di luar sana. Bagian kelima, panggilan bertindak nyata. Karena pada akhirnya teologi yang bagus itu pasti selalu berujung pada aksi nyata, bukan? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menerjemahkan konsep-konsep yang mendalam ini ke dalam kehidupan sehari-hari secara praktis? Dari panduan ini, ada 3 langkah spesifik yang sangat-sangat layak untuk Anda perhatikan. Pertama, penataan hidup. Ini mulainya dari rumah kita sendiri. Coba mulai atur pola konsumsi rumah tangga supaya kita tidak membuang sampah atau makanan secara berlebih. Kedua, keluar dari zona nyaman. Ciptakan inovasi-inovasi sosial. Misalnya nih, Anda bisa mulai membuat gerakan lumbung pangan atau program berbagi air bersih di komunitas sekitar Anda. Dan yang ketiga, kelola kegelisahan. Di tengah gempuran perubahan zaman yang cepatnya bukan main, entah itu di tempat kerja atau di kampus, pegang erat-erat janji damai Kristus. Kenapa? Supaya pikiran Anda tetap jernih waktu harus mengambil keputusan-keputusan yang etis. Jadi, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, ini adalah sebuah gaya hidup. Sebagai penutup, pada akhirnya kita semua ini sedang diundang untuk menjadi rekan kerja Allah dalam merawat rumah kita bersama. Nah, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan hari ini. Zona nyaman seperti apa sih yang harus segera Anda tinggalkan? Dan inovasi apa yang mau Anda ciptakan dengan modal kedamaian yang sudah Tuhan berikan kepada Anda? Yuk, kita mulai dari hari ini, dan jadilah berkat untuk rumah kita bersama. Terima kasih banyak sudah mengikuti ulasan leksionari ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.